teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko dari Kamus AI. Kamus AI, asupan wawasan kamu sehari-hari. Itu tagline kita, dan pada kesempatan ini saya Riko sedang berbicara dengan saya Dolva Junito Prasio, bisa dipanggil Dolva, dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung angkatan 2022. Apakah preferensi ke teknik mesin itu juga didukung oleh keluarga dan lingkungan, Mas? Oke. Sebenarnya kalau dari keluarga aku sendiri ya, dari ayah sama mamaku tuh tidak ada yang sarjana. Jadi ketika aku mau propose mau teknik mesin, mereka kayak skeptis gitu. Ini bakal kerjanya ngapain ya? Jadi bengkel kan, stigmanya begitu stigma ya. lama, maksudnya banyak pandangan lama lah pandangan gitu lama, kan. betul. Padahal enggak ya? Padahal sebetulnya enggak. Kenapa? Mungkin Mas Dolva bisa menjelaskan ya dengan sekalimat dua kalimat kepada teman-teman nih, untuk audiens Kamus AI yang mereka mungkin mau memilih jurusan nih, dan mereka masih berpikir, saya mau masuk teknik mesin, tapi apakah itu hanya sebatas bongkar mesin? Nah, itu aja. Oke. Kira-kira gimana? Ada sekalimat dua kalimat? Oke, kalau sebenarnya teknik mesin tuh karena stigma bongkar mesin, tapi itu sebetulnya salah ya. Dan mungkin dalam prakteknya mungkin ada juga bongkar mesin. Tapi di sini kita teknik mesin tuh keilmuannya sangatlah luas. Kita bisa belajar dari sistemnya, mengapa pakai ini, mengapa pakai itu, dari struktur, dari berbagai macam hal kita kaji. Dan sebetulnya kita bukan disiapkan menjadi teknisi, tapi sebagai main masternya ya, yang bakal menentukan langkah tindakan lanjutnya nanti apa gitu. Ini mungkin di luar topik, Mas, tapi saya penasaran. Barangkali Mas Dolva bisa menjelaskan kenapa teknik mesin itu dihubungkan dengan penggambaran piston, Mas? Karena mungkin dari yang orang tahu ya, mesin itu kan orang cuman banyak punyanya di engine kendaraan. Engine. Orang paling tahu mungkin paling umumnya itu kendaraan lah. Dan di engine-nya itu kan ada pistonnya. Nah ya mungkin cuma sederhana itu aja. Pokoknya mungkin intinya hanya mengejar apa maunya orang-orang aja lah. Pokoknya kalian kenal kita mesin itu. Padahal sebenarnya di balik itu teknik mesin itu tuh ibu dari banyak keilmuan lainnya ya. Betul. Jadi itu sebenarnya kenapa teman-teman itu bukan harus sih, tapi mungkin bisa dibuka lagi pikirannya. Teknik mesin itu jadi salah satu jurusan yang mungkin bisa tempat untuk teman-teman berlabuh di perguruan tinggi nanti. Nah, selanjutnya kita mau mendiskusikan terkait dengan STEM ya. Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Ada nggak bidang penelitian dan pengembangan itu di bidang STEM ya? Sub bidang penelitian pengembangan di bidang STEM yang itu menarik minatnya Mas Dolva? Kalau aku sendiri sih, setelah menjalani perkuliahan ini, aku lagi tertarik untuk struktur, terkhususnya pada komposit ya. Komposit? Ya. Kenapa? Ya, karena yang orang tahu kan struktur tuh perlu rigid, kuat, kayak baja gitu kayak baja ya. Sedangkan di sini tuh ternyata ada kita menggunakan teknologi namanya komposit yang kita bisa menghasilkan dengan kekuatan yang hampir mirip atau bisa lebih baik. Tapi dari bobotnya bisa jauh lebih ringan. Karena bisa diaplikasikan nanti untuk banyak hal yang ya bikin dapat mengurangi konsumsi bahan bakar energinya, efisiensi dari segi beban gitu. Beban untuk diangkat ke sana ke sini gitu ya, levering. Kemudian menurut Mas Dolva, apakah pengembangan ilmu pengetahuan ya, penelitian dan pengembangan STEM di Indonesia itu sudah cukup baik? Secara umum, gambaran umum aja. Secara umum ya, melihat maksudnya minat dari teman-teman mahasiswa seputarnya di sekelilingnya Mas Dolva, atau enggak mungkin melihat banyaknya minat yang mau daftar ke ITB misalnya. Itu menurut Mas Dolva gimana? Apakah itu sudah cukup baik sebenarnya? Kalau yang dari lingkungan sini ya, aku bisa lihat tuh bahwa sudah sangat baik ya, sudah cukup kompetitif baik. Juga ya? Kompetitif, sangat kompetitif. Kompetitif. Nah, di samping itu ada nggak hal yang itu menjadi hal yang baik ya? Maksud saya adalah itu goal dan cita-cita dari penelitian dan pengembangan di bidang STEM gitu, yang mungkin masyarakat umum nggak tahu. Tapi Mas Dolva bisa menangkap itu sebenarnya arah dan tujuan dari penelitian dan pengembangan di bidang STEM itu ini loh Mas. Ada nggak?
aku lihatnya kalau pengembangan di STEM tuh untuk mendapatkan hasil yang paling optimal dengan penggunaan energi yang paling minimal, atau misalnya ya dari segala sesuatu yang bisa dapat memudahkan Pekerjaan manusia. pekerjaan manusia. Oh, oke. Mungkin itu ya yang seputar STEM yang bisa saya tanyakan ke Mas Dulfa, karena sudah cukup banyak sih sebenarnya saya menangkap poin-poinnya Mas Dulfa. Cuman sebelum kita tutup, Boleh. kan audiens Kamus AI itu tidak hanya dari kalangan yang sudah kuliah maupun yang sudah bekerja, tapi ada juga yang mereka masih menempuh pendidikan formal di SMA. Oke. Dan mungkin juga ada beberapa dari mereka yang itu masih bimbang untuk memilih jurusan. Mungkin memilih jurusan, ya jurusan teknik nih. Cuma tekniknya apa masih belum tahu gitu. Betul. Pertanyaannya sederhana. Apakah ada kata-kata sepatah dua patah kata sampai satu kalimat dua kalimat ya, yang itu memotivasi teman-teman, ayolah, jangan ragu daftar di teknik mesin dan ITB. Oke, kata-katanya kalau dari aku tuh teknik mesin gampang cari kerja. Gampang cari kerja. Oke. Oke, karena ya itu aplikasi dari ilmunya yang sangat luas ya, bisa kemana aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu nih, pingin fokus kemana? Ya teknik mesin tuh bisa jadi opsi kan. Terlebih lagi kalau kalian punya kemampuan matematika atau spasial yang bagus itu, Oke. kalian bisa ngambil kan. Oke, iya. Intinya adalah teknik mesin itu sangat apa tadi? Singkat ya. Intinya apa tadi mesin? Sangat gampang cari kerja. Ya, Gampang cari. Oke. Luas. Iya, masuk sini. Oke, 3 2 1. Intinya kenapa teman-teman harus masuk teknik mesin? Karena Bisa kerja di mana aja. bisa kerja di mana aja, Betul. ya kan? Ilmunya Amin. kepake. Ilmunya kepake. Sangat kepake. Oke. Jadi itu dari Mas Dulfa. Betul. Dan saya Riko dari Kamus AI. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Dulfa. Yes, Mas. Sangat terima kasih karena suatu kehormatan juga buat saya bisa berbincang dengan Mas Dulfa. Harapannya sih gini Mas, karena mungkin belum semuanya ya yang bisa saya tanyakan, mungkin juga belum semuanya bisa diceritakan sama Mas Dulfa karena keterbatasan waktu kita. Mungkin di belakang layar ya, off the record nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Oke. Jadi barangkali saya bisa dapat suatu ilmu pengetahuan yang apa ya, trivia atau enggak mungkin Mas sebenarnya tuh waktu itu kenapa komposit bisa ditemuin tuh karena ini loh, baru tahu kan. Nah, itu kan hal kayak gitu kan menarik ya. Barangkali nanti bisa dibahas oleh teman-teman di Kamus AI dengan ide yang datang dari Mas Dulfa. Jadi itu teman-teman, saya dari Kamus AI, Riko dan juga Mas Dulfa. Ya. Kalau saya bilang Kamus AI, nanti kita bilang asupan wawasan kamu sehari-hari, oke? Kamus AI, Asupan wawasan kamu sehari-hari.